Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Selamat malam buat kita semua. Hari ini kita akan masuk dalam seri memperjuangkan sukacita. Oleh karena melihat kemuliaan Tuhan di dalam persekutuan, bahkan juga di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan masuk pada seri yang ke-8, yaitu topik yang ke-8 adalah banyaklah menghabiskan waktu dengan orang-orang yang penuh dengan roh Tuhan yang membuat Anda semakin kuat melihat Tuhan. Banyaklah habiskan waktumu untuk bersama orang-orang yang dapat menguatkan roh Anda untuk semakin melihat Tuhan dalam kehidupanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah salah satu strategi yang mau tidak mau harus kita ambil dalam hidup kita, dalam rangka kita berjuang dalam pertarungan iman kita, dalam pertumbuhan iman kita, ya. Itu sebabnya kenapa kita harus bersekutu bersama dengan orang-orang kudus dalam satu yang namanya tubuh Kristus. Karena apa? Karena disitulah kita mendapatkan api, kita mendapatkan semangat, kita mendapatkan dorongan dalam ibadah-ibadah kita bersama. Saya ingin membacakan dulu satu ayat dalam 1 Samuel 23 ayat yang ke-16. 1 Samuel 23 ayat yang ke-16 berkata, "Maka bersiaplah Yonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah." Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Ini dua orang sahabat yang saling menguatkan. Saudara, apakah saudara mempunyai orang-orang yang seperti itu dalam hidup saudara? Saudara mungkin punya banyak teman, banyak relasi, banyak link, tapi pertanyaannya, apakah saudara punya orang-orang yang menguatkan kepercayaanmu kepada Allah? Apakah engkau mempunyai sahabat, engkau mempunyai keluarga di dalam Tuhan yang justru menguatkan kepercayaanmu kepada Allah? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah tujuan kenapa ada kehidupan tubuh Kristus di dalam gereja. Inilah tujuan yang terjadi di dalam persekutuan-persekutuan di mana kita berada bersama-sama. Inilah tujuan dalam persekutuan kaum ibu, kaum bapak, kaum muda, remaja, sekolah minggu, bahkan dalam ibadah raya. Tujuannya agar kita mendapatkan kekuatan, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, dan kita berjumpa dengan orang-orang yang menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam waktu-waktu ini memang kita banyak beribadah di rumah, ya. Dan saya pikir juga ini adalah waktunya Tuhan memberikan kita satu kesempatan, memberikan satu musim di mana kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga kita di rumah, saudaraku. Kenapa? Karena memang ada satu fenomena dalam kehidupan orang Kristen. Ada banyak orang Kristen, dia lebih banyak beribadah dengan orang-orang di luar rumahnya daripada di rumahnya. Ada banyak orang bersemangat berdoa dengan pendoa-pendoa yang lain dari segala penjuru di kota, ya. Tapi dia nggak pernah berdoa dengan orangnya, dengan keluarganya yang ada di rumah. Ada orang bersemangat berdoa dengan bapak-bapak di gereja, tapi dia nggak pernah bersemangat berdoa dengan suaminya. Ada banyak ibu-ibu bersemangat berdoa dengan ibu-ibu yang lain, tapi dia nggak pernah bersemangat dengan istrinya di rumah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang sebenarnya kurang berimbang, ya. Oleh sebab itu saya yakin ini sebenarnya adalah satu kesempatan Tuhan sedang melatih mengerjakan sesuatu yang sebenarnya agak sulit banyak dalam kehidupan orang Kristen. Kita terkadang orang Kristen, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, waduh pokoknya pergi ke sana kemari bersekutu, tapi dia hampir-hampir tidak pernah bersekutu dengan orang-orang di rumahnya. Ya, kecuali nanti kalau ada waktu tertentu, mungkin ada momen-momen tertentu, tetapi kebanyakan jarang, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah waktunya keseimbangan itu sedang dibangun dalam rumah kita. Mezbah seperti itu, mezbah dalam rumah itu sedang dibangun, dan ini kesempatannya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di bagian lainnya Alkitab mengajar bahwa kita tidak boleh menjauhi persekutuan-persekutuan ibadah. Kenapa? Karena tujuannya adalah selain kita dapat menerima air yang sama, kita menerima kebenaran yang sama, dan kita tumbuh bersama di kelompok itulah, di persekutuan itulah. Komunitas besar atau komunitas kecil, ibadah raya atau komunitas-komunitas kita di masing-masing usia kita, disitulah kita akan menemukan orang-orang yang justru bisa menguatkan kepercayaan kita. Saudaraku yang dikasihi
oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan telah memutuskan dan menetapkan bahwa firman Tuhan akan datang kepada kita lewat Alkitab. Dan itu saudaraku bisa lewat pujian, itu bisa lewat khotbah ya. Dan firman Tuhan itu juga bisa datang dalam sebuah persahabatan di dalam persekutuan kita kepada Tuhan. Ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Ibrani 13 kalau saudara membaca secara keseluruhannya, di situ kita diajarkan untuk kita bisa menyerap satu dengan yang lainnya ya. Kita jangan sampai karena ketidakpercayaan kita, ketidaksukaan kita ya, lalu kita menarik diri dari persekutuan-persekutuan itu, menarik diri dari gereja, dan kita mulai berkata, untuk apa aku ke gereja, untuk apa aku ke persekutuan komunitas yang ada, toh di sana juga orangnya kurang lebih sama orang yang di luar gereja. Nah, ini adalah sesuatu yang sering kali terjadi, saudaraku, lalu kita menarik diri. Tapi pertanyaan saya, apa memang benar Anda lebih baik di komunitas di luar tubuh Kristus? Atau apakah memang Anda akan menjauh lebih baik, Anda akan menjadi orang yang bertumbuh dalam iman ketika Anda beribadah sendiri di rumah, berdoa sendiri di rumah, baca firman Tuhan sendiri di rumah? Saudaraku, apakah memang benar Anda akan menjadi lebih baik? Saya kira tidak. Karena Alkitab sudah mengajarkan dan Tuhan sudah menetapkan, dan Paulus mengatakan dalam kepada surat di Galatia, di Efesus, di Filipi, bahwa kamu akan kepenuhan Kristus ketika engkau bersama-sama dengan di dalam kumpulan orang-orang kudus atau tubuh Kristus. Ya, disitulah kita saling menajamkan satu dengan yang lainnya. Disitulah kita diperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ya, mungkin pada waktu saat ini adalah satu sisi di mana Tuhan sedang mempertajam mezbah dalam keluarga kita, supaya kita juga tidak canggung, saudaraku, di rumah kita sendiri. Terkadang kita hebat melayani di luar, tapi di dalam rumah tangga kita sendiri kita kadang kagok, kita canggung, bahkan hampir jarang, saudaraku, berdoa masing-masing di kamar masing-masing ya. Inilah saatnya Tuhan melatih kita yang namanya unity dalam keluarga, bergandeng tangan bersama, berdoa bersama, ya, memuji Tuhan bersama, sharing firman Tuhan bersama. Bahkan nanti di April nanti, di hari Jumat Agung, kalaupun kita masih dalam kondisi tidak bisa ibadah raya, saya berharap Anda bisa perjamuan kudus di rumah masing-masing. Nanti masuk minggu saya akan mentori saudara bagaimana kita mengadakan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Dan saya merindukan itu terjadi dalam setiap keluarga kita, saudaraku. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari sesuatu yang baik yang terus kita kerjakan. Tapi balik lagi, saudaraku, bahwa persekutuan bersama dengan orang-orang kudus itu adalah sesuatu yang Tuhan ajarkan. Makanya Ibrani berkata, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena disitulah kita mendapatkan sesuatu yang menguatkan roh kita. Salah satunya, saudaraku, dalam persekutuan itu kita bukan cuma mendengar, kita bukan cuma dikuatkan, tapi dalam persekutuan itu juga kita bisa ditegur. Ya, mungkin suatu hari saudara melihat seseorang yang mulai mempunyai persoalan hidup atau pergumulan hidup, di situ saudara mulai dikuatkan, atau bahkan saudara juga diingatkan. Ya, mungkin saudara bisa mengatakan, kawan, saya melihat sikapmu beberapa waktu ini kayaknya kurang baik, sikapmu beberapa waktu ini kurang terbuka, sikapmu beberapa waktu ini mungkin kurang sopan. Bolehkah saya berbagi pengalaman? Dulu saya seperti itu, tetapi akhirnya Tuhan mengubah saya. Nah, saudaraku, saudara akan mendapatkan itu dalam persekutuan-persekutuan ibadah, dan itu akan menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ini sesuatu yang penting untuk memperjuangkan kita mengalami sukacita dari Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan adalah kita menghabiskan banyak waktu kita bersama dengan orang-orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan. Karena itu yang akan menguatkan kita, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan saya berharap saudara dikelilingi dengan orang-orang yang seperti itu di dalam komunitas saudara. Sementara saat ini saudara menikmati, saudaraku, melatih ibadah mezbah di rumah kita masing-masing, dan akan datang waktunya kita bisa bersama-sama lagi. Saya yakin, saudaraku, bahkan ada beberapa orang yang sudah mulai menceritakan bahwa kapan ya kita ibadah. Mereka sudah mulai merindukan ibadah bersama. Dan sebenarnya saya juga merenungkan dalam 2 minggu ini, saya memikirkan bagaimana orang-orang yang tidak pernah mau tahu Tuhan dalam hidupnya, orang-orang yang tidak ingin terlibat dalam persekutuan tubuh Kristus, bagaimana mungkin, saudaraku? Apakah mereka nyaman, prinsip apa yang mereka pakai? Apakah mereka tidak boring dengan kehidupan yang seperti itu, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus? Sementara
Mungkin saudara-saudara sebagian besar atau semua saudara merindukan kapan saya bisa ibadah wanita lagi, kapan saya bisa dalam kaum muda, kapan saya bisa ada di membawa anak-anak saya sekolah minggu, kapan kita bisa beribadah raya bersama, kita memuji Tuhan bersama, mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama. Saya kira api seperti itu sedang bergejolak di dalam hidup saudara karena saudara merindukan itu, karena saudara sudah melihat kebaikan dari persekutuan-persekutuan seperti itu. Ada banyak saudaraku pemikiran dalam dunia teologi saat ini, mereka mulai berpikir, waduh bagaimana kalau sampai orang Kristen berpikir lebih baik kebaktian di rumah, tidak perlu gereja. Saya berkata dalam keoptimisan saya tidak demikian, karena Tuhan tidak pernah memformat yang demikian saudaraku. Tuhan memformat suatu keseimbangan antara keluarga dan bagaimana persekutuan tubuh Kristus bersama orang-orang seiman. Dan itu banyak contohnya dalam Alkitab dan diajarkan di dalam Alkitab. Demikianlah pada malam hari ini saudaraku, saya berharap dalam perjalanan hidup saudara sampai nafas yang terakhir, saudara akan memperjuangkan untuk banyak dikelilingi oleh orang-orang yang menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan dan yang mengasah hidupmu secara langsung. Mengasah hidupmu secara langsung saudaraku. Saya berharap kita tetap semangat pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua dan besok pagi rahmat Tuhan yang baru akan menyertai kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.